video dia. Selamat datang kembali. Nih alhamdulillah khusus video ini untuk orang-orang Lombok ya. Dimana kita tahu kita sudah merasakan kehangatannya MotoGP Mandalika yang sekarang baru saja berlangsung di NTB ataupun Nusa Tenggara Barat, Lombok. Sepanjang 1 tahun ini banyak sekali perubahannya guys. Yang mana kalian tahu tahun lalu saya pernah ke Lombok dan saya melihat sendiri bangunnya sirkuit Mandalika dan sekarang tambah berwajah baru. Ini siapa yang belum tengok vlog saya waktu di Lombok, nanti kamu cek saja di list video di bawah. Tapi jujur saya katakan nih, keseruan Mandalika memang dinantikan setiap tahun, mana lagi momen mau mengangkat para rider ya. Saya sangat-sangat menantikannya guys. Ini salah satu video pada JL News. Wajah baru Mandalika curi sorotan dunia. Rossi, we love Indonesia ketika Mandalika lebih cantik. Ini dimana para rider turun Mataram ya. Mereka keliling-keliling macam biasa lah. Ini saya paling suka tengok ini. Let's go to the video. Let's go. Mandalika ya, mendunia pastinya kali ini. Tahun ini Mandalika International Circuit tampil dengan wajah baru yang lebih memukau. Sirkuit ini menjadi semakin cantik dengan peningkatan berbagai fasilitas, termasuk renovasi besar-besaran yang dilakukan untuk menyambut MotoGP 2024. Jelas, merah putih ya. Mandalika akan jadi salah satu race paling dinantikan oleh para pembalap MotoGP. Tak terkecuali bagi Luca Marini, adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi yang mengaku sangat menyukai balap di Indonesia. Lantas, seperti apakah persiapan Mandalika jelang race MotoGP 2024 yang akan segera dilakukan? Berikut rangkuman selengkapnya. Cantik ya. Persiapan ya, besar-besaran kali ini guys. Pertamina Mandalika. Ya, salah satu sirkuit terbagus Asia ya ini. Beautiful part of Indonesia, beautiful part of Asia. Looking forward to coming back to Lombok for many a good year with the spectacular coastline surrounds this spectacular 4.3 kilometer, 2.67 miles Mandalika circuit. Setelah Indonesia absen selama kurang lebih 2 dekade untuk jadi tuan rumah pagelaran MotoGP, 2021 Mandalika International Circuit untuk kali pertama kembali membawa MotoGP ke Indonesia. Terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sirkuit ini diresmikan dengan ambisi besar, yaitu untuk menjadi ikon baru dalam dunia balap internasional sekaligus mendukung perkembangan pariwisata di kawasan tersebut. Dan benar saja, kehadiran Mandalika menjadi ikon baru kebanggaan dari bangsa Indonesia ketika sorotan dunia mengarah ke Mandalika. Banyak apresiasi positif didapatkan Indonesia soal sirkuit Mandalika, seperti yang disampaikan bos MotoGP. Ini guys, ini belum bermula ya, tapi setelah dunia luar melihat sirkuit Mandalika yang berwajah baru, memang banyak sekali pujian-pujian positif. Ini mana warga-warga Lombok, komen di bawah. Kini memasuki event MotoGP ketiganya di Indonesia, yakni MotoGP 2024, yang akan berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika pada 27 hingga 29 September 2024. Para pembalap yang tampil di ajang balap roda 2 itu sudah hadir di Lombok, termasuk sang pemimpin klasmen, George Martin. Mereka jelas sudah tidak sabar merasakan aspal sirkuit Mandalika dengan trek yang terbilang menantang. Seperti kita tahu, Mandalika yang memiliki panjang lintasan sekitar 4,3 km, punya 17 tikungan yang terdiri dari 6 tikungan ke kiri dan 11 tikungan ke kanan. Kombinasi tikungan ini menciptakan ritme balapan yang variatif, yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi dari para pembalap. Selain itu, dengan lebar lintasan sekitar 15 meter, Mandalika akan jadi tempat para pembalap untuk menunjukkan aksi-aksi overtaking yang menarik. Cantik dan ya. Hal ini sangat disukai oleh para pembalap dunia. Ini apa? Saya boleh katakan sirkuit Mandalika ini salah satu
karya terbaik ya oleh Presiden Joko Widodo, dan saya sendiri melihatnya depan mata waktu saya ke Lombok waktu kemarin itu masih tidak sebagus begini ya. Wow. Let's slow it down, let's take our time. Lebih lanjut, salah satu hal yang membuat Mandalika begitu istimewa bagi para pembalap MotoGP adalah lokasi sirkuit ini. Dengan lokasinya yang berada di tepi pantai dengan latar belakang pemandangan alam yang menakjubkan, pembalap dan penonton dapat menikmati pemandangan laut biru yang indah yang tentu saja memberikan suasana balapan yang berbeda dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit lain di dunia. Itu kenapa banyak pembalap MotoGP suka sirkuit ini. Seperti yang disampaikan oleh Marco Bezzecchi yang mengaku sudah tidak sabar untuk tampil pada ajang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024. Menurutnya, sirkuit ini bagus. Sedangkan Luca Marini, yang merupakan adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi, menilai jika sangat menantikan Indonesia. Saya sangat menantikan Indonesia. Kehadiran Honda sesuatu yang luar biasa di sana. Anda dapat melihatnya ketika kali Anda bepergian ke Indonesia. Ini guys, itu kalau namanya sirkuit Mandalika ini paling disuka sama rider-rider gara-gara walaupun dia kerja tapi tetap liburan ya. Kami tiba di momen yang baik. Balapan di mana kami meningkat dan membuat kemajuan. Dan sekarang motor berada di posisi terbaik sejak saya mulai bersama Honda. Indonesia adalah tempat yang saya suka. Dan saya sangat bersemangat melihat apa yang bisa kami capai dengan RC213V. Ungkap Luca Marin, sumber CNN. Sementara itu, pembalap lain yang sudah merasakan keseruan Mandalika mengungkapkan, saya merasa nyaman saat berada di atas motor. Jujur saja, ini adalah lintasan yang menyenangkan. Ungkap Vinales, sumber Okezone. Menurut saya, sirkuit ini seperti gabungan sirkuit di Qatar dan Thailand. Ada juga seperti Argentina ketika masalah pengeraman. Jadi, saya bisa rasakan trek ini menyenangkan. Karena seperti pergabungan dari tikungan-tikungan yang unik. Ungkap Fabio Quartararo, sumber Okezone. Saya menyukai tikungan pertama, lalu tikungan ketiga. Menurut saya, itu adalah sektor yang menyenangkan. Hal yang sama juga saya rasakan di tikungan keempat. Ujar Marc Marquez, sumber Okezone. Ini guys, bintang-bintang pun memuji sirkuit Mandalika. Jadi pantas kenapa sirkuit Mandalika walaupun dia baru dibina tapi langsung dikenal sama dunia MotoGP. Through all the pain, if we just learn to wait, okay. Cantik ya. Merah putih, Pak. So fast, Wow. but every moment with you, I want to. Ini teman saya ada jadi Saat marshal ini ya di sendiri, sini. kondisi Mandalika dinilai sudah berada dalam kondisi 100% sempurna. Kondisi trek sudah siap untuk melangsungkan balapan. Jalan aspal sudah bersih, usai dilakukan pembersihan berulang. Sedangkan dari sisi lainnya, pengecatan dan pemasangan vendor-vendor iklan telah dilakukan, yang membuat nuansa Mandalika makin cantik, teman-teman. Saat ini sendiri, logistik dari para pembalap juga sudah tiba. Seperti diketahui, logistik untuk ajang MotoGP di Mandalika tiba dengan pengiriman yang dilakukan oleh Bandara Internasional Lombok dengan menggunakan pesawat Qatar Cargo. 2 pesawat kargo membawa sekitar 80 ton perlengkapan tim dan motor, dengan total logistik yang akan tiba mencapai sekitar 500 ton, dengan 5 pesawat kargo tambahan tiba. Yang pastinya hotel-hotel sekitar pasti menaik ya, ekonominya juga menaik. Tapi jangan harganya yang selangit ya. Sukses ya Indonesia buat Mandalikanya.